Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afgan Al-Mukni. Saya akan menjelaskan mapel informatika yang disuruh oleh ibu saya, Ibu Rahayu Sri Agumi. Berikut saya menjelaskannya. Bab 6. Memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. A. Berpikir komputasional. 1. Komputasi. Computation. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data. Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari lingkungan sistem. Adapun komputasi merupakan bagian dari ilmu kemudian berpadu dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah ilmu sains. Menurut Computing Curricula CC 2005 yang diterbitkan oleh The Joint Task Force for Computing, komputasi dibagi jadi 5 domain atau disiplin ilmu, diantaranya Computer Science CS, Software Engineering SE, Information System IS, Computer Engineering CE, dan Information Technology IT. 2. Teori komputasi. Computational Theory. A. Teori otomata. Teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas. Bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipisahkan pada suatu model komputasi teoritis. Teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan, solvable, atau persoalan yang tidak dipecahkan, unsolvable. 3. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Istilahnya umumnya think for problem solving, yaitu berpikir untuk memajukan masalah yang dihadapi. Kemampuan berpikir ini erat kaitannya dengan tingkat literasi digital siswa, sehingga siswa di kemudian hari dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsep berpikir secara komputasi yang dapat membantu siswa untuk menganalisis permasalahan yang sangat kompleks. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah yang menginspirasikan solusinya, seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Komputer komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan, di antara lain: A. Formula masalah, B. Mengekspresikan, C. Mengeksekusi solusi, dan mengevaluasi. Berpikir komputasional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat dan memformulasikan permasalahan dengan cara yang membuat kita dapat menggunakan komputer atau alat lain untuk membantu menyelesaikannya. B. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. Logika merupakan sarana untuk berpikir sinematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengelompokkan dan menganalisa data harus dengan dasar yang relevan agar bisa dipertanggungjawabkan. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi proses mengenali. Dalam memusatkan perhatian pada karakteristik penting dari suatu situasi atau objek dan membiarkan atau menyaring karakteristik yang tidak diinginkan dari suatu atau objek tersebut. D.
Melakukan otomatis somasi melalui cara berpikir. Algoritma berpikir secara komputasional secara tidak langsung dapat membuat kita lebih teliti dan mempersingkat waktu pengerjaan sebuah masalah. Untuk itu perlu kita sadari bahwa berpikir komputasional juga dapat meningkatkan kemampuan untuk menganalisa masalah, kemampuan untuk memutuskan sebuah tindakan, dan dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mempertimbangkan semua dampak yang terjadi jika mengambil sebuah keputusan, serta dapat meningkatkan kreativitas dalam menemukan suatu solusi dari suatu masalah. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah, cara, sumber daya, efisien dan efektif. Mampu melakukan generasi solusi untuk berbagai masalah. Berbeda generasi merupakan luasan aplikasi yang meliputi suatu daerah objektif yang lebih besar dengan jenis yang berbeda atau jenis yang sama. 5. Metode berpikir komputasional. Dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Dekomposisi dilakukan untuk membantu kita dapat memecahkan suatu masalah yang dengan membagi masalah sesuai ruang lingkupnya. Kita dapat mengetahui asal sumber masalah sehingga dapat lebih mudah untuk menganalisis suatu alternatif dari masalah tersebut. Berikut langkah-langkah dekomposisi. 1. Dekomposisi, identifikasi masalah utama. 2. Buat serta susun daftar komponen fungsi utama. 3. Buat serta susun daftar bagian-bagian kecilnya. 4. Membuat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan algoritma. 5. Selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. B. Pengenalan pola, yaitu proses untuk mengenali pola kesamaan umum dari masalah-masalah lainnya, serupa dengan masalah yang ditemukan dari proses dekomposisi. Adapun cara mengenali pola sebagai berikut. A. Melihat secara langsung. B. Memikirkan dengan matang pola tersebut. C. Merasakan pola. C. Abstraksi. Prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola tren dan keteraturan tersebut, misalnya dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program, file data dokumen di folder Windows Umum, dan file pendukung di drive diketahui terpisah. Langkah-langkah dari proses abstraksi sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sub masalah dari hasil dekomposisi. 2. Menentukan skala kebutuhan dari sub masalah tersebut terhadap seberapa besar dampak dari masalah tersebut terhadap masalah kompleks. 3. Menghilangkan semua masalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. D. Algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Adapun langkah-langkah dalam pemikiran algoritma sebagai berikut. 1. Definisi masalah. 2. Pengembangan model spesifik. 3. Spesifikasi algoritma. 4. Merancang sebuah algoritma. 5. Memeriksa kebenaran algoritma. 6. Analisis algoritma. 7. Implementasi algoritma. 8. Pengujian program. Dan yang terakhir 9. Persiapan dokumentasi. B. Penerapan berpikir komputasional, yaitu ada 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bab 7. 1. Membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria.
2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. A. Menangkap capture, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. B. Menyimpan selagi menyimpan data atau informasi dalam membentuk media untuk kepentingan lain. C. Mengolah processing. Fungsi pengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadi suatu informasi. D. Transmission, yaitu mengirim data dan juga informasi dari suatu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. E. Mencari kembali retrieval, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menjalin data dan informasi yang sudah disimpan. F. Menghasilkan generating, yaitu mengorganisasikan data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. 3. Tujuan utama teknologi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptanya teknologi informasi. Tujuan utama teknologi. A. Tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, teknologi juga berperan penting di dalamnya. Pemecahan masalah di sini berhubungan dengan semua masalah yang terjadi pada manusia. B. Tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. 1. Kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. 2. Kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. 3. Kreativitas memberi kepuasan hidup. 4. Kreativitas kemungkinan meningkatnya kualitas hidup. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk seputar masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Machine learning misalnya telah mengubah bagaimana ilmu statistika dimanfaatkan. Manfaat komputasi modern. A. Akurasi, big floating point. B. Kecepatan dalam satuan Hz. C. Problem volume besar. D. Modeling NN dan GA. E. Kompleksitas menggunakan teori BO. Macam-macam komputasi modern. A. Mobile computing merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan tidak tergantung di suatu tempat. B. Grid computing, komutasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. C. Cloud computing merupakan komutasi yang dinamis dengan memanfaatkan sumber daya virtual menyediakan layanan melalui internet. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. A. Memahami masalah. B. Membuat rencana penyelesaian. C. Melaksanakan rencana. D. Melihatnya kembali. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.